yang sering saling berperang. Ia memerintah dengan tangan kuat tapi tidak kejam, memastikan wilayah kerajaan tetap aman dari serangan luar, terutama dari Inggris dan Norwegia. Bagian Ivy, bayangan Malcolm dan akhir sang raja. Namun sejarah tidak memberi ruang damai terlalu lama. Malcolm Canmore, putra Duncan, tumbuh dalam pengasingan di Inggris. Dengan dukungan dari Raja Edward sang pengaku, ia mengumpulkan pasukan dan kembali ke tanah air dengan niat merebut takhta ayahnya. Pada tahun 1054, Malcolm dan Macbeth bertempur di Dunsinane. Meski kalah, Macbeth berhasil melarikan diri dan mempertahankan sebagian wilayah kekuasaannya. Namun waktu terus mengejarnya. Epilog antara bayang-bayang dan kebenaran. Ratusan tahun telah berlalu sejak jasad Macbeth dikuburkan di Pulau Suci Iona, tempat para leluhur kerajaan beristirahat dalam damai. Namun meski tubuhnya menghilang dalam pelukan tanah, namanya tetap hidup, kadang dipuja, kadang dihujat, dan seringkali disalahpahami. Setiap malam ketika panggung teater di London menyala, ketika suara guntur buatan menggema dan 3 penyihir berbisik di balik kabut buatan, Macbeth muncul kembali. Namun bukan sebagai raja religius atau pemimpin bijak, melainkan sebagai simbol ambisi yang menghancurkan. Shakespeare, dengan pena tajamnya, telah mengubah sejarah menjadi puisi dan kenyataan menjadi mimpi buruk. Ia menulis, "Life's but a walking shadow, a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more." 3 tahun kemudian, pada tahun 1057, di pertempuran Lumphanan di Aberdeenshire, Macbeth gugur dalam pertempuran. Ia jatuh tidak sebagai tiran, tapi sebagai pejuang sejati, mempertahankan haknya atas mahkota. Ia dimakamkan di Iona, tempat peristirahatan para raja Skotlandia. Sebuah kehormatan yang tidak diberikan pada mereka yang dianggap pengkhianat. Bagian V warisan dan bayang-bayang Shakespeare. Setelah kematiannya, Macbeth digantikan oleh menantunya, Lulak si bodoh, yang hanya memerintah sejenak sebelum Malcolm Canmore merebut takhta dan menjadi Raja Malcolm III. Namun kisah Macbeth tidak mati bersamanya. Berabad-abad kemudian, seorang penyair Inggris bernama William Shakespeare mendramatisasi hidupnya dalam lakon tragis, Macbeth. Di sana, ia bukan raja bijak, tapi pembunuh berhati dingin, dijebak ambisi dan bisikan penyihir. Cerita itu lebih menjadi cermin ambisi manusia daripada sejarah akurat. Tapi bagi mereka yang mengenalnya lewat catatan sejarah dan naskah kuno, Macbeth adalah raja yang kompleks, pejuang, pemimpin, suami setia, dan penguasa dengan visi. Penutup, di antara legenda dan kenyataan, nama Macbeth tetap hidup. Ia adalah bukti bahwa sejarah bisa dibentuk oleh darah, tinta, dan panggung. Di balik drama dan tragedi, tersembunyi seorang raja yang pernah membawa stabilitas bagi Skotlandia, meski hanya sejenak dalam dunia yang selalu bergolak.